isi metode penelitian itu cukup penelitian pendekatannya apa, jenis pendekatan kualitatif kan banyak. Ya. Ya memang tidak mungkin Pak kalau sampai ke kuantitatif, tidak mungkin lah. Karena ini kan mini riset. Tapi kalau tesis, saran saya mending kuantitatif karena riset beneran. Tuh. Tapi lucu ya, pendekatannya saintifik, penelitian kualitatif. Berarti harus eksperimen Pak. Sebetulnya nanti kalau mau penelitian beneran itu harus proses eksperimen, jangan deskriptif lah. Ya. Jadi isi metode penelitian itu satu pendekatan kualitatif, jenis kualitatifnya apa? Ada nggak Pak di sini? Nah ini sudah Arthur Momon sudah apa? Motif ya di jurnal. Nah kalau motif yang Bakri yang dirawat itu salah satu ahli filsafat dari Kanada. Kebetulan kita Islam. Itu kan fenomenologi. Jadi pendekatannya kualitatif, jenisnya fenomenologi kan. Fenomenologi. Nah sekarang harus dicek juga bahasa fenomenologi. Jadi itu. Kemudian teknik pengumpulan data, dokumen wawancara, dan pengamatan. Wawancara boleh. Boleh, tapi jangan terlalu banyak. Teknik pengumpulan data. Selesai itu hanya satu paragraf kalau gitu. Dan jangan diperbanyak metodologi ini. Jadi metode yang penting orang tahu ini kualitatif, ini jenisnya fenomenologi. Jangan mau fenomenologi adalah jangan. Nanti tahapan fenomenologi itu apa? Atau inti yang mau dicapai fenomenologi apa? Lihat di teks yang Bakri. Lalu ketemu teknik pengumpulan data. Sudah ketemu teknik pengumpulan data, kita malah menganalisis datanya caranya selesai. Kali itu maksimal 2 paragraf. Termasuk di tesis, bagi semuanya cukup halaman paling dua. Karena metodologi itu sebetulnya menginformasikan kepada pemerintah. Anda juga bisa melakukan hal yang sama. Biasanya data disaksikan, di-coding, kemudian nanti dianalisis, setelah dianalisis, check and check antar data disebut triangulasi, selesai. 2 paragraf berarti. Ya kalau banyak-banyak itu malah termasuk lokasi nggak penting, malah mempersempit temuan. Nah temuan itu isinya fakta dan data. Ya fakta dan data itu jangan ditafsirkan dulu, jangan ditafsirkan. Misalnya gini ya tadi kesulitan dalam menerapkan pendekatan saintifik, lalu ketemu scoring pelatihan atau apa ya, pelatihannya itu dapat scoring pendekatan pembelajaran saintifik itu misalnya 50, tulis aja 50 itu temuan, jangan ditafsirkan lagi. Kalau wawancara misalnya saya tanya Pak Odi kenapa tadi sulit mematikan program itu, jawab Pak. Kenapa? Lagi ngarekam Bapak. Lagi Merekam. Merekam Bapak. tidak merekam, ngarekam. Itu harus persis ditulisnya. Karena itu temuan, tidak boleh diutak-atik dulu. Kan bahasa Bapak bahasa Sunda. Lagi ngarekam Pak, lagi ngarekam. Ngarekam itu orisinil, tidak diutak-atik. Lalu ditafsirkan merekam, bukan apa. Nanti di pembahasan itu sederhana gitu. Jadi temuan itu jangan ngebahas. Coba kita lihat. Di sini pendidikan agama Islam sangat penting untuk dipelajari karena kan tidak ada data di sini. Apa pendidikan agama Islam akan merasa beban ini nyambung dengan temuan. Terlebih pendidikan Islam hanya diajarkan jawaban. Jadi kalau ya begitu kalau itu berteori makanya disebutkan. Dan gampang kuliah mah. Yang penting tes penelitian kutip sekarang nggak berlaku. Itu zaman dulu saya kuliah 90-an. Kalau di IPA itu kan eksperimen uji, eksperimen laboratorium uji. Nah, kalau di kita yang ujinya kayak ini berarti harus
Ditulis ada sampai dengan sini apa ya? Maka dengan ini harus searah antara normatif ya. Kalian butuh kata-kata aja. Kesulitannya apa? Scoringnya berapa? Ini berapa? Ya hasil wawancara apa? Tulis di sini hasil wawancara. Kutipan wawancara kan tanda kutip kan ada aturannya. Jadi jangan mengatakan berdasarkan hasil wawancara, tapi di dalamnya itu sudah diinterpretasi oleh bapak, nggak boleh itu. Nggak boleh. Jadi bukan berdasarkan hasil wawancara, berikut kutipan wawancara, nah itu temuan. Kalau di pembahasan boleh. Nanti si pembahasan itu mengacu ke wawancara yang di temuan itu. Tadi Bapak Rodi mengatakan lagi ngerekam. Jadi jangan berdasarkan hasil wawancara di situ kalimatnya. Berikut adalah kutipan wawancara. Kenapa Pak Rodi tidak bisa cepat-cepat mematikan karena sedang merekam. Kutiplah di sini. Kutipan yang tadi lagi ngerekam. Belum ditafsirkan di temuan itu. Nanti ditafsirkannya di Pembahasan. Kalau kan misalkan di temuan itu dari hasil wawancara itu kita simpulkan juga nggak? tidak boleh di temuan Bapak. Di pembahasan boleh. Harus benar-benar orang Ini yang kudu ujaratna. Makanya kutipan wawancaranya itu harus ada. Kalau bahasa Sunda dimiringkan, bahasa asing dimiringkan, bahasa Indonesia tegak. Itu ada aturannya. Lalu tanda kutip taruh tanda kutip kalimat langsung kutipan. Nah ini tidak Pak. Di bagian rata-rata pada saat S1, S2 berdasarkan studi pendahuluan wawancara dengan di proposal ditulis wawancara padahal baru proposal. Pertanyaannya instrumen wawancaranya belum dibuat, wawancaranya sudah. Itu kan yang mana? Offset. Ya. Itu. Jadi tidak seperti yang dulu saya juga dengan ini dengan kok begini. Kenapa begini? Yaitu the fallacy of methodology. Kesalahan metodologi. Pertanyaan saya siapa yang ngajarin begini? Semua sama. Berdasarkan studi pendahuluan di sini wawancara pernah di proposal. Jadi lebih bagus mencari fakta dan data di lapangan tadi betul daripada bikin sendiri. Karena deskriptif yang boleh. Itu rencana pembelajaran materi pergaulan bebas ASEP 2019 kegiatan pembelajaran. Nah ini kan poin Pak ya. Tidak boleh begini. Ya itu dicari intinya. Problemnya apa? Satu, berdasarkan dokumen mengatakan ditulis metodenya problem based learning pas ke nilai penilaian tidak berdasarkan itu. Sudah ketahuan masalah dalam penyusunan RPP. Ditulis nih di RPP, metode pembelajarannya problem based learning. Pas di penilaian dia tidak berbasis problem based learning. Ayo nanyakan ngapain? Rukun iman ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Berarti nggak nyambung. Iya. Masalah Pak. Tulis temuan itu. Jadi, kalau di awal itu masalah, berikutnya temuan. Sekarang temuannya bagaimana? Dari 3 RPP, 2 yang menurut itu temuan. Dari 3 RPP yang betul-betul sesuai relevan antara pokok bahasan dengan pelaksanaan dan nilai hanya 3. Misalnya dari 5 RPP yang dicek hanya 3 temuan itu Pak. Data. Itu belum ditafsirkan. Nah makanya saya sering cerewet itu di situ. Ikutin apa yang saya katakan karena saya udah memang pengalaman. Berikutnya kalau udah main di jurnal, udah mau ke jurnal ada aturan DBS lingkungan. Dalam gambar tersebut terlihat tidak gambarnya mana nggak ada kan gitu. Nah, jadi di sini kelihatan temuannya belum. Jadi bukan PPP dipindahin. PPP dipindahin buat apa? Apa yang dipindahin buat? Dalam gambar tersebut tidak adanya metode gambar yang mana. Nah, ini tidak ada metode itu harus didukung oleh temuan ini bisa nih, tapi harus didukung oleh data-data dokumen yang kuat. Tuh Pak. Nah si RPP ini kan biasanya kalau masuk di sekolah itu dia ke website kan ya atau ke Google Drive. Nah Google Drive itu bisa jadi sumber Pak. Nanti saya cek kalau pembaca lain cek. Enggak. Boleh. Jadi sumber daftar pustaka itu tidak buku justru dibutuhkan adalah fakta tadi website, Google Drive, percakapan di WA itu kan baru
tidak direken kalau masuk ke internasional percakapan. Kalau percakapan email bisa, makanya lebih bagus itu pakai email. Jadi kalau nanya ke dosen ke teman itu jawabnya pakai email ya, itu bisa dicek pak. Kalau begini tidak bisa dicek. Tidak adanya metode yang digunakan berdasarkan gambar semua ada. Menggunakan kontekstual efektif. Kata lain FPP adalah tuh, karena malah definisi kan, ditemuan jadi nggak mungkin ada definisi. FPP adalah acuan, itu nggak dibutuhkan. Temuan itu isinya fakta dan data. Yang apa yang mengarah ke jawaban dari masalahnya antara metode yang ditulis dengan penilaian tidak nyambung. Kenapa kan? Kenapa? Nah, kenapa itu temuan. Kenapa? Tanyakan soal tadi. Oh di apa? Ditulisnya ini. Oh iya lupa. Terus aja. Oh lupa. Nanti jadi temuannya teh lupa. Tuh. Nanti yang dibahasnya mengenai lupa, persoalan psikologis berarti. Iya. Nah, kemana-mana tuh. Atau mau diganti langsung, jadi bergantung. Itu temuan pak. Lupa itu temuan. Nah, sedang lagi ngerekam temuan kategori. Nah, bagaimana nanti lagi ngerekam temuan dibahas itu membahas. Nah, pelaksanaan pembelajaran yaitu kegiatan awal. Jadi bukan konsep pak, kegiatan awal adalah bukan. Jadi pas di pelaksanaan itu yang sesuai dengan RPP berapa persen, yang tidak sesuai dengan RPP berapa persen. Itu temuan. Atau hal apa saja yang tidak sesuai dengan RPP tadi ya pak, tadi kan metodenya menggunakan pendekatan saintifik, pas penilaian tidak, berarti kan tidak cocoknya di mana, tulis di sini di temuannya. Nanti baru mengapa itulah jawaban untuk pembahasan. Jadi bukan kegiatan awal menyiapkan ini, nah, memberikan motivasi ini. Mana yang saintifiknya, bapak cek ya. Yang saintifiknya itu di mana? Tapi tidak mengacu lagi kalau ke implementasi, tidak mengacu lagi ke RPP, dia mengacu ke persentase bandingkan dengan RPP. Bapak RPP pegang, pas saling bantu aja. Oh, kita awasi. Gak usah merasa jelek nanti. Yang penting jujur masukin data, kan kita butuh datanya. Data itu. Ini kan tidak bisa dibilang sebagai data ini, kegiatan awal, kegiatan motivasi, kegiatan inti, karena tidak nah, seputar ini ya mungkin ya, observing, mengamati, menanya. Nah, bagaimana proses menanya? Dari 15 siswa 5 itu tidak memperhatikan. Apa buktinya? Cek rekod. Itu temuan. Bagaimana? Mengapa mereka tidak memperhatikan? Nah, baru dicari ke anak-anak, tanya, panggil 5 orang itu. Kenapa kamu tidak memperhatikan? Wah, jawabannya macam-macam, tulis, Pak. Data. Nanti dicek di scoring nilai akhir atau nilai UTS lah misalnya. Kan ada dokumen nilai UTS, si A, si B-nya keterlaluan. Nah, yang tidak memperhatikan ini, itu buktinya ini. Nah, tulis, itu baru nanti saya bantu untuk pembahasan. Jadi kan misalkan bisa juga ya kita katakan misalkan dari 5 RPP itu kita biar lebih real ikut aja ketika boleh itu ngajar ya. Yang mengamati, Bapak dapat data nanti banyak Banyak di situ. tuh. Tinggal bagaimana sekarang si data itu Pak harus di-coding. Jadi jangan berdasarkan pengamatan hanya disebut begitu. Tidak sah juga. Berdasarkan pengamatan nanti ketemu kan di sumber datanya itu dalam kurung coding apa bukan coding. Wawancara misalnya kalau data keberapa pasti itu kan di menilai ada Pak kalau interview. Sama di word referensi juga sama, interview pasti dibutuhkan kan yang kolom-kolom diisi itu Pak, diisi itu nanti muncul nanti coding yang direkam tuh, bisa dipahami ya? Puyeng? Belum ngerti tuh yang coding pak. Coba buka Pak laptopnya. Udah. Ini gambarannya ya, tidak Mendeley ini. Ya. Referensi klik. Coding itu referensi. Bukan coding itu salah lagi. Coding bukan referensi. Udah referensi Pak? Ya. Jadi, kalau yang punya saya udah ada Mendeley bisa ditesin. Nah sekarang Bapak kita tidak pakai Mendeley ya, pakai ini contoh aja.
Itu ada di bagian kanan Pak, ada manage sources, style, bibliografi, insert citation ada. Iya ada. Ya, manage sources Pak. Ini berulang-ulang nih saya berikan kemarin. Dapat? Ada ya. Ada kotak-kotak ya. Ya. Nah, new, Ya. klik new. Ada? Ada. Ada kolom jurnal artikel ya Pak ya. Ya. Terus ke bawah cek yang interview Pak. Oh yang ini. Ke bawah interview, oke? Klik. Oh iya ya. Ada interviewee, ya. Oh iya. Ada title, Mm-mm. ada interviewer, Viewer. interviewer yang mewawancarai. Yang diwawancarai siapa? Bentar. Jadi nggak usah ditulis di kalimat paragrafnya Pak. Nanti udah muncul ditulis pasti dia akan muncul. Oh. Ngeceknya itu nanti di akhir. Tuh Pak. Jadi jangan mengklaim berdasarkan wawancara, tapi ini terisi. Itu klaim namanya. Tapi kalau Papa Mendeley sama aja. Sama, ini kan tanpa Mendeley, yang ini word references. Mendeley juga sama. Mendeley ada kolom ini. Isi. Pakai. Ya. Kalau Mendeley insert biografi, beli bibliografi ya? Bukan. Kalau untuk wawancara, dia dokumen wawancaranya dipindahin ke Mendeley, Pak. Hasil. Buku dipindahin ke Mendeley. Jadi kalau mengklaim ada wawancara, tapi di Mendeley-nya tidak ada, maka tidak bisa muncul. Begitu, Pak. Dasarnya ini aja. Tahun berapa wawancaranya, bulan apa, hari apa, kan itu. Iya. Terus klik lagi yang kiri bawah soal bibliografi fail. Klik Pak, udah. Oh, dah. Nah, berarti tambahan lagi tuh ke bawahnya. Publishernya Iya. siapa, broadcasternya siapa, stationnya siapa, city kotanya di mana, provinsinya siapa, yang editor siapa, yang translator siapa, yang compile halaman berapa, semua lengkap. Itu lebih bagus. Tapi kan maksudnya begitu. Kalau misalkannya kan manual enggak tanpa Mendeley. Kalau sama Mendeley enggak sedetail ini kan Pak. Justru lebih detail Pak di Mendeley itu. Wah, cek. Coba misalkan dimasukkan kan gitu, di-upload dulu ke Mendeley kan. Bener pilih badai ya. Sampai daya mah dukai raha. Open Mendeley. Open Mendeley. Jadi yang beginian juga memang harus di kursus Pak, harus ada pelatihan. Saya ada pelatihan dari KWS. Kemarin masih itu doang ya, penulisan doang ya yang di jurnal ya, penulisan jurnal doang ya. Iya, tulisan. Pelatihan. Pelatihan atau gimana? Seperti webinar itu. Webinar berat, harus coaching klinik, harus pelatihan. Karena webinar mah hanya pengetahuan. Iya, Praktik. pengalaman saja itu. Sama itu yang di sana itu langsung dipraktikkan gitu. Oke. Coba Pak, sekarang modelnya buka, coba. Udah. Berarti new ya? Hah? New manual atau gimana? Boleh. Gimana? Nah, di sini kan ada add entry manually, Pak. Iya, iya. Nah, yang dimasukin apa? Berarti dokumen wawancara. Wawancara. Pak bisa dibahasa Indonesia kan? Enggak, emang bahasa yang ini Ini bahasa Inggris. Belum ada bahasa Indonesianya. newspaper artikel magazine Jurnal dah. hearing generic. Bentar, saya cari beberapa kode wawancara. Mudah masih ada. Nih Pak, ya. LWKM 4. Ada Pak, belah kanan. Jadi nanti dia ke kanan itu generik gitu kan Pak ya. Bill, book, case, dan gitu terus Pak ke bawah. Cari interview. Ke bawah itu dah. Udah nggak? Ada mata. Tabuk. Newspaper, pattern, report, status, television. Enggak ada itu Pak, yang interview enggak ada itu. Maksudnya berarti masukin ke generik Pak. Oh, general. Bukan general, generik. Generic. Nah jadi rapor Pak, nilai rapor anak itu masukin ke report tuh kalau dibutuhkan. Report ya, namanya rapor kalau kita.
Kalau jurnal lagi maksudnya ke jurnal artikel, kalau dari koran Iya. newspaper. Enggak, maksudnya begini Pak, maaf. Kalau misalkan itu kan kalau wawancara kan pasti kita ketik ya Pak, manual. Maksudnya tanpa ada. Enggak, bukan gitu. Yang sering tidak dikerjakan, lembar wawancaranya tidak dibuat, Pak. Nah, lembar wawancara itu biasanya di satu lembaran gini Pak, kertas kecil ya. Iya, iya. Nah, itu ada Pak, dia di sini yang diwawancarai titik dua siapa, wawancara siapa, tempat di mana, kapan waktunya di mana. Itu harus ada catatan. Itu Pak, itu yang dimasukin ke Mendeley. Yang atau yang tadi yang Enggak, maksudnya begini. Kalau buku itu kan pasti sudah terdaftar, maksudnya begitu Pak. Jadi begitu masukin itu udah otomatis tahunya sudah kebaca kan begitu maksudnya. Nah, kalau mungkin file tadi dokumen yang misalkan Iya, Word, itu dokumen itu yang ditransfer ke sini. berarti itu manual berarti ya. Manual, Iya. tapi kan bukan hanya manual, sekarang ada sistemnya. Ada sistemnya, namanya template-nya. Oh, template untuk wawancaranya. Iya, Oh. namanya itu lembar wawancara. Nah, yang jarang dibuat oleh si peneliti, terutama bapak-bapak yang belum pernah penelitian benar, si template itu tidak dibuat, hanya mengklaim saja berdasarkan hasil Iya. wawancara. Nah, nanti deh ketahuan Pak, ada waktu, ada, buka buku Muleong, ada lembar wawancara, itu namanya instrumen Pak. Kalau biasa kalau itu biasa dilampirin Pak, itu Pak. Belakang ada instrumen wawancara. Ada, Iya, ada, di ada. proposal itu. Ada nih. Proposal harus ada. Kalau nggak ada punya lembar wawancara itu mau pakai apanya tetap. Iya. Berikutnya, sekarang wawancara berikutnya kan tidak harus pakai itu, pakai HP yang direkam. Cuma prinsipnya dia harus tahu betul tanggal berapa, kapan, di mana. Jadi tetap aja nanti pas sambil ngerekam ini siapa, lalu isi wawancaranya apa, jawabannya harus pasti. Nah, rekaman itu biasanya saya rekam nih, ini juga catat. Nanti begitu catatan saya lambat, baru ngecek di rekaman, termasuk bahasanya, bahasa Jawa, bahasa Sunda, segala macam. Itu persis harus dikutip persis Pak, berdasarkan nanti kemauan pertanyaan wawancara itu mau kemana. Maksudnya begini, berdasarkan wawancara, sekolah ini lahir tanggal 2 Mei tahun 1972. Itu nggak berlaku Pak. Karena untuk data Iya. jenis sejarah itu dokumen, bukan wawancara. Iya. Itu Sejarah itu masa lampau. jadi mahasiswa itu begitu ngaco. Levelnya ya, bukan ngaco, level maksudnya segitu. Ini Pak, maaf mau sekalian mau nanya ini sebentar aja. Sekalian kalau itu Pak, kalau angket instrumen tadi bahasan instrumen untuk sebelum diberikan kepada sampel ya bahasanya ya, kepada yang untuk kita kaji. Informal atau Iya, apa? iya. Itu perlu dikaji dulu kan? Bukan, namanya diuji validitas. Uji validitas dulu. Nah, untuk bisa misalnya contoh, kita menguji untuk kelas 12 SMA ya, kelas 3 SMA. Itu diuji validitas ke mana? Yang poin ke atasnya gitu maksudnya. Poin ke atasnya gimana? Nah, itu kan maksudnya kelas 3 kan udah di tingkat SMA kan udah paling. Bukan, kalau uji validitas itu itemnya Pak. Item dibuat nih sama Bapak nih. 30 pertanyaan atau 100 pertanyaan. Iya. Uji coba ke Barudak. Susah teuing atau henteu sama dengan menulis. Berarti langsung maksudnya. Langsung. Kirain diuji dulu Pak sebelum diberikan. Belum. Kalau itu namanya analisis item Pak. Teknik analisis item. Beda lagi. Kalau analisis item nanti ada 0, 1, 0. Iya. Tuh. Tapi kalau uji validitas coba. Dari situ yang paling susah dibuang, yang paling bawah dibuang, paling mudah dibuang. Tapi nanti diberikan lagi. Iya. Dan datanya tidak harus itu, nanti diperluas kalau kuantitatif. Kalau uji reliabilitas kan cukup beberapa saja. Iya. Ya hasil dari uji validitas kan. Nanti itu dibuang, makanya kan disarankan biasanya pembimbing itu kalau pertanyaannya mau 15, jangan dibuat 15, ada 30. Iya. Nah, itu kuantitatif kalau. Kalau analisis item beda lagi. Ada itu ngecek nanti si soal ini daya bacanya, daya tangkap. Oh iya, itu bahasan itu ya analisis lah. Itu ya, jadi di sini yang dibutuhkan bagaimana menggunakan ini alat-alat ini. Hearing Pak, hearing itu mendengarkan saja.
ada orang ceramah menggunakan dicatat masuknya ke kiri Pak. Nah, nanti tagnya ke bawahnya itu URL file dan sebagainya ada gitu. Itu Pak masukin data ke situ nanti muncul sendiri di sistem. Saya ini ada satu ya LWKM4 jadi muncul nanti coding Pak. Nah saya bisa ngecek ini dan ini coding ini apa baru nanti di daftar besar apa baru keluar laporan wawancara kepala madrasah 4 gitu. Iya. Gitu. Kalau tidak, dia tidak dikategorikan sebagai data. Saya tulis codingnya itu LWKM4. Ini contoh ada. Terus LWKM3, LWGR1. Kalau GR berarti di sini laporan wawancara guru mimin suhada 1 ada di sini. Nah yang akan dicek oleh penelitiannya mimin benar saya cek dulu benar ngomongin itu lah. Oke, kayak itu ya. Jadi intinya itu pengkodingan jangan disebutin aja tapi betul-betul. Satu lagi Pak, maaf boleh. Untuk template Pak itu template tadi instrumen ya. Tadi kata Bapak apa download kata ada template-nya. Coba aja di download di Google. Ada emang maksudnya Lembar ada wawancara kalau nggak percaya. Ada. Ada tuh. maksudnya khusus website khusus gitu ada. Enggak, itu manual cuma diisi nanti disesuaikan. Oh. Ya, intinya selama ini tidak pernah memperhatikan itu. Ya, ya. Hanya mengklaim wawancara bari geus diacak-acak aku penulis teh. Geus ditafsirkeun ke hayang sorangan supaya relevan jeung data ini. Ditemuan enggak bisa. Temuan. Bahasa ini ada, di Lodico saya punya. Kalau di negara-negara barat yang udah maju Pak, template-nya itu dijual. Dijual. Kalau berhasil ya? Kalau ini. Jadi polanya dijual tuh gini, misalnya di Bandung, tumpukan ke di Bandung, nanti si mahasiswa itu pas mau mengakses harus bayar. Iya, iya. Yang terbaru terutama. Iya. Nah, mereka kan capital, kan saintifik ini kegiatannya. Bapak bikin tabel, di bawah tabel itu ada sumber. Ini dari mana nih? Kalau tabelnya enggak ada. Nah, bisa saja berdasarkan observasi dulu lagi semua. Masukin sumber itu bisa tidak hanya satu sumber Pak. Kalau sudah dari tabel begini, dari campur-campur dari RPP masuk, dari ini masuk, pelaksanaan ini masuk, bisa boleh. Lebih bagus. Kan ini ada Pak yang mengamati, melihat mengamati. Ini tidak ini kalau ini mah memindahkan dari peraturan. Apakah ini kategori temuan atau pembahasan? Belum bisa. Temuan belum bisa karena tidak ada sumbernya. Pembahasan apalagi karena tidak ada. Namanya kita sekarang bahas. Apa ke-20 pula perkenaan yang jauh deh Pak. Kalau intinya kan membahas pelaksanaan saintifik. Nah, di sini yang dimaksud pembahasan itu menjawab mengapa. Jadi mengapanya ditanya, mengapa yang dikerjakan ini ada nggak di sini? Jadi jangan berteori lagi. Batch itu nanti gini Pak. Nah, buku semua itu di pembahasan. Tapi disinilah ketajaman si penulis ini sudah layak belum tajam tidak intinya menganalisisnya. Oke ya. Sini pengelola itu teruskan pertama. Tadi saya bilang balik lagi kesulitannya itu kita selalu diajarkan sejak kecil itu normatif berpikir. Pas mau ke saintifik harus positif datanya, data positif harus teramati. Udah gitu masalah iman tidak bisa diamati. Kan tidak ada persoalan nih Pak. Yeah. Mengapa? Gitu kan? Mengapa? Karena ini yang iman itu idealistik, spiritual, sedangkan yang positivistik, yang saintifik itu harus konkret. Iya. Itu kan Pak ya? Iya. Nah, saya ngutip dari benchnya, dari bench itu begitu. Satu, nanti tinggal dicek si bench ini ngomong positivistik, intinya harus ada fakta di SIM itu di halaman berapa dicek. Itu. Solusinya sekarang. Nah, menjawab mengapa sudah ketemu, si guru ini solusinya gimana untuk mengajarkan iman yang ilmiah? Wah, sekarang Bapak Ibu pengajar, apa ya kira-kira caranya? Iman yang ilmiah maksudnya. Iman pada malaikat, tapi kudu ilmiah. Ya susah. Kalau Ya sulit, Pak. Hah? Ya sulit, Pak. Ya memang sulit, tapi kalau ketemu, itulah yang mahal dari tulisan ini. Bisa Nah, sekarang pertama M5M itu mengamati. Iya. Gak mungkin malaikat diamati kan? nggak mungkin. Kan? Iya.
Kemudian berikutnya menanya. Mungkin nggak menanya malaikat, ciri-ciri malaikat. Kalau secara itu ada tanda-tanda ada. Ada ciri-cirinya kan? Iya. Malaikat Jibril begini ciri-cirinya. Oh, kalau secara detail tidak. Oke. Sekarang turun setelah menanya ke Mengamati dulu. ya mengamati udah. Udah mengamati, menanya. Mengamati maksud saya masalah iman kepada malaikat. Mengamati, menanya, Ini bisa Pak. Pembelajaran PAI kan macam-macam dulu. Ini yang sulit dulu lah. Iya. Menanya. Terus asosiasi. mengasosiasi itu artinya apa? Membandingkan. Sekarang menganalogikan malaikat dengan dianalogikan yang lain. Contoh, misalnya surga, kan ada analogi. Surga, Iya. malaikat kalau di masyarakat di kaum Nasrani, malaikat Jibril itu membawa perang, membawa bencana. Tapi kalau di Islam membawa wahyu kan ya, Iya. membawa wahyu. Nah dianalogikan lah ke situ, ke Kristen kemana itu kan jauh Pak analisis. Nah sekarang lewat mengasosiasi, menanya bisa sebetulnya Pak. Sekarang mengasosiasi, menganalogikan. Di dalam Al-Quran, surga itu digambarkan al-jannatu tajri min tahtimul anhar. Iya. Tidak dianalogikan kan itu mah sudah physically kan. Physically. Lalu dianalisis berdasarkan tafsir ini sungai di situ apa, kemudian mengalirnya seperti apa. Bantu ilmu tafsir Pak. Bantu ilmu tafsir. Nanti yang positivistiknya masukin ke asosiasi. Jadi prinsipnya 5M itu kan tidak harus semuanya ada. Jadi dalam urusan iman yang dimaksud ilmiah bukan dibuktikan dilihat Allah yang maha kuat. Iya. Tapi dianalogikan. Gitu. Itu bukan ilmiah. Dianalogikan. Pertanyaan anak-anak ini seperti apa? Allah Akbar, Allah Maha Besar. Maha besarnya seperti apa? Jawaban apa? Jawabannya apa? Maha besar Allah. Allah itu maha besar. Besarnya di mana? Zatnya. Nah, apapun itu menjadi mengasosiasi Pak. Iya, Pasti kan mengasosiasi. untuk memahami zat Allah itu tidak langsung ke Allahnya tapi diandaikan. Iya, Gitu menganalogi. Iya. Iya, menganalogi. Iya. Karena ada asosiasi. Iya. Ini yang susahnya dulu ya mengenai ini. Kalau yang pikir mah gampang, diamati pikir. Iya. Gampang itu mah desa. Wudhu sampai siku apa enggak, berapa orang itu ilmiah pembelajaran nih. Jadi ketika ada tadi pembelajaran PAI berdasarkan saintifik turun nanti dicek pokok bahasanya apa. Kalau pikir nggak ada yang iman ini hari akhir. Iya. Itu dianalogikan Pak. Kalau dianalogikan dibantu oleh filsafat. Sudah ilmiah. Ilmiah dalam pengertian iman. Banyak kok ketika Allah bersemayam di atas. Kalau bersemayam berarti butuh tempat. Padahal Allah tidak butuh Iya. tempat. Cari analogiknya. Nah, kayak para teori ahli filsafat itu sering membuat alam semesta itu seperti dalam genggaman. Apa itu ya? Ada dalam lingkup ketuhanan. Iya. Sehingga ketika dalam genggaman, maka analoginya si tangan-tangan ini bisa dari arah barat, timur, utara, Iya. makanya rumpul masrik mau. Iya. Ada analisis itu Pak. Jadi gak usah banyak kemana satu materi dua materi tapi detail udah cukup itu. Yakin di muat. Jadi nanti temuannya kira-kira pendekatan saintifik untuk mengajarkan untuk PAI pokok bahasan iman tidak bisa menggunakan pengamatan langsung karena Allah itu goib, malaikat goib, tapi menggunakan Analogi. Contohnya analogi. Tapi itu tergantung gurunya, dia mau sampai ke sana apa? Karena data Pak, bukan berdasarkan 100% ini nanti didukung oleh data. Guru yang mengeluarkan argumen itu siapa itu? Ada berapa orang? Dosen. Iya. Itu data. Jadi bukan nafsu kita sendiri. Nah ini nanti kelihatan si penulis ini mendukung argumen itu atau tidak. Nanti kelihatan di analisis. Di pembahasan itu kunci Bang. Jadi pembahasan itu bisa lebih panjang daripada yang lain. Karena detail. Jadi bantu oleh ilmu tafsir, bantu oleh filsafat. Kalau masalah iman ya Pak ya? Iya. IPG mah ada hukum yang sama. Pasti teorinya hukum Pak ada. Tuh.
fikih, akidah akhlak itu bisa terukur Pak. Ya. Tanya we anak Anda satu hari ini infak berapa kali? Terukur Pak. Iman itu menarik kalau di sini. Apalagi langsung dimunculkan pokok bahasa, pembelajaran, iman kepada malaikat dengan menggunakan saintifik pasti dirambut Pak makalah itu. Tinggal isinya. Pembahasan ini masalah pembahasannya di dalam pembahasan nanti berarti dicantumkan ini juga Pak, berarti apa? Berbagai hal. Iya, berbagai teori dari Kan beberapa. dipelajari di PAI ilmu kalam. Pakai Iya, semua iya. Ilmu kalam, mau Mu'tazilah, mau Maturidiyah, mau Asy'ariyah, terserah Pak. Pakai itu. Tapi kajiannya luas. Benar lah. Iya benar. Emang betul. Makanya saya udah ngitung. Ini kalau muncul judul tadi pembelajaran tauhid menggunakan pendekatan saintifik, yang penting ada yang baru. Sinta satu bisa Pak. Sehingga pertanyaan saya, ada yang bisa menerjemahkan bahasa Inggrisnya? KN. Enggak Bapak. Nih saya udah Sinta satu ke Buande. Bebas Pak itu loh yang lainnya. Dalam tanda kutip ya. Iya. Dengan siapa nampak yang gini-gini berarti obat. Kesayannya benefitnya jelas tinggi ke Bapak juga. Itu udah ditunjukkan di gitu bahasan maupun Buande udah enggak tahu itu. Ini sekarang saya yang membuatnya. Saya udah kasih kode-kodenya. Kata pelajaran baik udah Bapak udah banyak tuh. Iya. Dari mulai S1 pakai itu. Itu ilmiahnya. Iya, ilmiahnya. Tesis bisa pakai itu. Memang bisa, itu kelas tesis Pak. Kalau ada Harus. temuan baru. Harus. Coba sekarang Bapak cek. Harus. Nah, caranya itu saya menggunakan ilmiahnya itu menggunakan pengasosiasian Iya. Pak ya. Nanti dicek di jurnal. Cek lagi, Prof. Yang menulis itu Oh iya. ada enggak? Iya betul betul. Nah, biasanya itu levelnya bahasa Inggris Pak. Tauhid. Iya. Bahasa Inggris. Nah, perlu jauh-jauh lah di jurnal Indonesia aja. Tapi kalau mau ke kita sudah satu itu pembahasan Pak. Jadi pembahasan bukan definisi. Makanya saya berulang-ulang jangan tidak berguna. Dampak model pembelajaran saintifik. Nah ini Pak kalau pembahasannya dampak pembelajaran punya Pak Arif. Nah ini apalagi ini kan gambarnya ini Pak PDF yang di belakang. Saya nggak tahu sumbernya dari mana. Jadi jangan sembarangan Pak, ada sumbernya si gambar ini. Ismail Arubika atau apa misalnya. Ini dampak ini Bapak bikin sendiri ya ini kira-kira. Kemudian model dasar untuk model lain memiliki kesamaan pendekatan. Nah saya kalau menggunakan ini gambarnya tidak langsung menunjuk pada pembahasan. Dengan yang tadi kalau bikin nanti ya misalnya berdasarkan Maturidiyah atau Mu'tazilah teorinya jadi begini itu dua. Kalau itu pokok bahasa ini pokok bahasanya apa Bapak yang Mu'tazilah? Lebih fokus ke metode sih. Bukan, ya pokok metode. Yang kedua pokok bahasanya tidak jelas. Karena yang menarik itu kan pokok bahasa. Jadi judulnya PAI pokok bahasan boleh dibawa. Kalau tidak menarik sebutkan di bawah ya Pak. Kalau menarik justru jadi judul. Jadi makanya saya bilang temanya itu pendekatan saintifik, pembelajaran PAI pendekatan saintifik. Nanti judulnya macam-macam berdasarkan fokus Iya. dari pokok bahasanya. Jadi bukan itu jadi judul. Tidak. Kan pokok bahasa itu ada iman, tidak akhlak, sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebetulnya saya di PPG sering mengatakan, Bapak Ibu kalau ingin menggunakan saintifik, cari aja yang mudah-mudah, fikih, yang bisa dicek. Karena susah ya di PPG kan materinya cepat. Tapi kalau ini mau tesis mau apa, cari challenge, tantangan tertingginya apa? Jika ditemukan, itulah riset. Kan tantangan tertinggi pendekatan saintifik adalah masalah iman. Makanya Mu'tazilah lahir itu sebetulnya mau untuk berargumentasi tentang Tuhan Ibnu Arabi dari situ. Ayat kurang makan karena dulu belajar agamanya itu kan Al-Ghini itu Mu'tazilah cenderung sesat. Sudah selesai dia ilmu. Apalagi di dalam Al-Qur'an banyak illa qalila kan gitu untuk mengetahui. Tapi illa qalila sedikitnya bagi Allah, bagi kita banyak. Iya, betul. Belajar itu PAI, materi PAI ya saya dikit-dikit aja sih PAI karena saya juga belajar dikit-dikit itu banyak Pak. Jadi perlu dulu kan yang mana tentang PAI itu di pembahasan. Pertanyaan berikutnya Bapak Mu'tazilah, Asy'ariyah ini sumbernya
primer apa enggak? Ketahuan lagi nanti. Mohon maaf dikutipnya misalnya bukan persen ini apa dan ngutip lagi. Ya, harusnya sehari. The history of philosophy atau the ilmu kalam bahasa Inggrisnya. Dari Harun Masution bisa teologi Bisa, tapi ada itu kan soal wahyu dan segala macam itu boleh, bantu. Udah Pak ya, dan itu udah ketahuan kesimpulannya. Ternyata menggunakan metode pembelajaran iman yang berbasis itu hanya sampai di analogi. Nanti ada orang lain yang membantah, enggak kok bisa kok sampai mengamati bisa. Oh itu silakan aja. Itulah ilmu. Sekarang temuan Bapak sampai mana aja. Jadi nanti di sini Pak kelihatan karakteristik ya di sini ya. Karakteristik pembelajaran PAI untuk pokok bahasa iman menggunakan ini karakternya menggunakan analogi. Analogi itu apa Pak? Logika. Iya. Seperti begini. Kan pertanyaan saya, Bapak yakin bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah? Yakin. Tapi yakinnya bukan ilmiah kan Pak? Iya. Kalau mau ilmiah, mau pengamatan, Bapak nongkrongin nggak pas Allah menciptakan alam semesta? Ya itu, ya. Kan? Maka pakai analogi, setiap ada ciptaan pasti ada yang menciptakan. Pakai Aristoteles, pakai Ibnu Khaldun, kayak gitu Pak. Gitu. Itu masalahnya. Di Purudul kan katanya. Kalau Ibnu Khaldun mengatakan ada akal pertama, akal kedua dan seterusnya. Aristoteles kausa prima menggunakan teori ini. Jadi sebetulnya sains itu tidak bisa mengenal Allah karena Allah gaib malaikat. Betul. Baru didekati oleh logika. Bisa. Kalau kebablasan jadi sesat. Iya, betul. Itu bukan salah filsafat. Betul. Karena orang-orang Mu'tazilah menggunakan itu untuk mempertahankan serangan-serangan dari kaum Yahudi dan Nasrani. Karena orang filsafat terlalu tadi menggunakan akal, tapi tanpa bukan menuhankan mungkin ya. Tapi untuk masalah riset, jurnal, jangan digunakan argumen keyakinan Pak, karena itu tidak ilmiah. Iya. Bukan uyak keyakinan, urusan iman orang. Iya. Kita harus dilepaskan dulu. Bukan dilepaskan, dipisahkan. Nah sering anak-anak kalau pas kuliah nanyain disimpan. mata kuliahnya filsafat, masuk masalah teologi dan mau nyambung Pak. Pas pembelajaran metodologi, yang masuklah itu argumen-argumen teologi kan bisa nyambung. Iya. Nah, gitu. Ini saya ditanyain asesor waktu UIN mau diakreditasi. Saya paham pertanyaan Bapak. Ketika wahyu memandu ilmu, maka wahyu yang harus kira paling tertinggi dan menafikan. Jawaban saya memang iya. Cuma persoalannya nanti ditetas dari ilmu yang mana wahyu. Makanya argumennya saya ini bukunya kecil-kecil, maka dikutip lah wahyu memandu ilmu penting itu. Iya. Kecuali buku saya yang itu, cari buku wahyu memandu ilmu. Karena kuncinya di situ. Argumennya ada di situ. Yang penting juga saya. Oke, jadi jadi di sini Pak jangan terlalu fokus ke metode pembelajarannya Pak, karena itu bukan ranah filsafat sains. Terkecuali Bapak betul-betul bisa membahas bahwa problem based learning itu di sini jelas pokok bahasanya apa, udah gitu di sinilah sebetulnya ilmiahnya di problem based-nya itu berbasis masalah. Kalau berbasis masalah biasanya di pola pembelajaran itu cukup di penyaji fakta lalu diamati ada masalahnya, tidak menyelesaikan kan penelitian itu dibatasi. Jadi Bapak cukup mengklaim problem based learning itu ilmiah. Sekarang pokok bahasanya Pak ketika saya tanya nggak jelas bingung Pak. Yang banyak problem based itu masalah itu fikih kunut tidak kunut. Basisnya dari situ. Tanya aja. Anak saya tes. Nah, jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah berapa? 7 atau 6? Tergantung masuk bismillah atau tidak. Oh iya. Gitu. Masalah nih. Sekarang itu basisnya dari itu ilmiah Pak. Itu pikirnya. Pas kalau kerja Amis, 6 karena tidak membaca bismillah. Pas KMI karena gurunya MU 7. Itu data itu Pak. Iya betul. Sederhana itu. Itu. Begitu ya Pak. Problem based learning dalam pembelajaran.
Jadi bukan seperti nulis makalah, ditempel ini, bukan. Ini basic dari ini. Problem based learning merupakan Bapak menulis problem based learning merupakan itu udah ada 37 kalinya di sini. Makanya saya mau tidak menuntut banyak-banyak. Kira-kira 6.000 kata. Ini udah berapa 4.000 dapat 4.000. Dari jurnalnya yang membutuhkan 4.000 kata, 3.000 kata. Ini bolak-balik pokong. Nggak perlu dibahas, tapi isi data nggak. Saya kira cukup ya untuk itu. Ini saya mampu mencapai KKM minimal. Ini kan normatif. Realnya si siswa yang mencapai 70% berapa orang itu ada untuk pokok bahasan itu. Nah disinilah problem dasar kita menulis makalah itu terlalu teoritis. Ya. Teori itu hanya ada di pembahasan, termasuk untuk buku saya, supaya maju ilmu, silakan itu dibahas supaya mudah. Nah, kesimpulan itu jadi Pak cara menarik kesimpulan ya. Tadi udah ketemu tuh hasilnya ternyata menggunakan analogi. Nah kesimpulannya berarti ketika pembelajaran yang berhubungan dengan hal yang tidak terlihat itu menggunakan yang analogi akal. Pertanyaan berikutnya, metode pembelajaran kira-kira apa Pak yang mengeksploitasi akal? Pikiran. Metode penelitiannya tadi pembelajaran. Ya itu tadi problem sudah tadi. Scapel learning. Analogi. Apa? Iya, yang dibikin analogi apa? Banyak analoginya. Scapel learning. Demonstrasi. Oh demonstrasi ya. Nah demonstrasi ini bukan demonstrasi di laboratorium Pak, tapi demonstrasi itu menggunakan argumen-argumen namanya demonstrasi. Ada kan metode pembelajaran demonstrasi? Ada. Tuh. Tapi dijelaskan bahwa yang dimaksud demonstrasi di sini bukan di laboratorium mendemokan, bukan. Ini Nabi Muhammad ketemu Allah begini demonstrasi diputar ulang pakai CD nggak mungkin. Tapi diargumen-argumenkan itu namanya demonstrasi menggunakan mantek itu Pak. Itulah demonstrasi. Jadi untuk masalah PAI demonstrasi itu beda dengan IPA. Kalau IPA datang ke laboratorium boleh kita demonstrasikan. Ini kertas lakmus ini putih kita celupkan ke dalam air jadi merah. Demonstrasi Pak. Tata cara wudhu boleh kita demonstrasikan. Demonstrasi Iya. Demo namanya. Iya. Demo masak. Ya. Praktek lah. Praktek. Iya. Tapi ini tidak Pak. Yang dimaksud demonstrasi itu menggunakan akal untuk kita mengejar argumen-argumen keimanan tauhid. Makanya beda ilmu kalam dengan ilmu tauhid itu beda. Kalau ilmu kalam, gunakan ilmu kalam. Demonstrasi itu menggunakan ilmu kalam aliran siapa. Tapi kalau tauhid kan mata kuliah itu menggiring bertauhid Pak. Yeah. Kalau ilmu kalam menyajikan aja mau yang tauhid atau tidak argumen itu ada. Benar kan gitu? Nah, kalau tidak sanggup ke masalah keimanan, ya udah yang gampang-gampang aja fikih kayak gitu, SKI, apalagi fikih yang paling banyak. Tapi itu menarik. Kalau itu dapat, saya pernah nulis soalnya disebut scientific, sacred scientific ya dari Hussein Nasr. Pernah saya nulis mengenai itu. Argumen Nasr itu bisa menggunakan Hindu, karena hampir salah. Sebenarnya agama Hindu sebetulnya itu ajaran nabisis. Iya. Saya tanya kemarin saya ke Bali, benar nggak ada apa kata di bos itu? Itu tentang kasta itu di mana? Di agama Hindu nggak ada kasta. Itu karena klaim masyarakat. Oh. Politik. Umat lah ya itu lah. Politik. Sama seperti orang kalau ditanya tentang mohon maaf urut atau apa. Iya. Orang Yep. mana susah. Betul Pak. Tapi istihad kias segala macam tuh. Gitu. Ya, betul itu politik kita mah. Politik kalau kasta. Di ajaran Hindunya sama semua manusia itu ukurannya takwa berdekat dengan Gusti. Maka disebut Sangyang Widi. Ada Sangyang Wisesa, Esa juga bahasa Hindu. Cuma tinggal nanti sesatnya di mana? Nah, ketahuan. Sesatnya di mana? Ada tangkal ini kan menyembah atau apa? Jadi cuma persekutukan. Ini ruh leluhur. Nah, jadi kecuali pada yang Widi ada ruh leluhur itu sesat. Kan jadi
itu tidak boleh Pak. Akhirnya sesaji loh tiap rumah ngebiridik saya. Udah asar ya, asar. Itu Pak, ini satu dibahas Pak Arif, tapi kalau yang sama tidak akan saya bahas lagi. Ya, tidak Pak. Nah, berikutnya nanti udahlah terserah setelah ini bagusnya tidak capek-capek lagi kita ketemu, udah ketahuan semuanya nih, udah semakin jelas ketika waktu di lapangan tenis ya Pak. Tinggal sekarang persoalannya kembali ke Bapak, mau mengerjakan apa enggak. Nah sekarang saya batasi, kalau tidak dibatasi berarti berat, tapi saya yakin dari antara sekian pasti ada yang masuk pelingan center 3, center 2, lumayan ada dapat B tapi center 3. Jadi nggak usah kita mengukur sendiri sih ngapain itu usaha porosnya dapat A tapi kemampuan kita segitu. Bagi saya tidak pernah, bukan beda ya antara Bapak dengan saya. Kalau saya kuliah itu bukan IPK yang utama Pak, saya udah mengukur saya bisa apa itu aja. Betul. Kalau lihat IPK mah gampang, Miron paling lebih gampang. Saya sok sendiri kayak gitu, umroh saya gini pas baturan mana ada bisa ukur. Jadi nanti si karyanya Betul, ngelakuin sorangan lah. nah ini apa ya Pak Adi ya, jangan didengerin saja Pak, catat betul, kalau didengerin bisa lupa, apalagi bisa jawab isi abstraknya apa harus betul-betul dilaksanakan. Nanti kan salah satunya upaya untuk meningkatkan. Nah kalau tidak ada apa masalahnya tidak jelas, ini nggak usah ada, langsung aja penelitian ini bertujuan atau artikel ini bertujuan apa. Ya cinta obat memang masuk pada. Tapi kalau ngaca perumahan teman semakin, jadi awalnya udah mau bener nih, kalau dalam tahun ini kursi lapangan sakit kan ya, betul-betul lempeng lurus deh. Sirat ya lurus benar. Kalau dicampur-campur dengan basa-basi jadi dongeng Pak. Mendingan ponok tapi lurus. Itu Pak basic jurnal di situ. Tidak ada batasan berapa lembar. Ada nanti di jurnalnya ada. Bapak mau ke jurnal mana? Nanti ada batasan. Batasnya bukan halaman, bukan kata. Iya maksudnya. Iya. Ada yang 3.000, ada yang 6.000. Nanti dicek yang mau buat ini 6.000 dia lah. 5.000 siapa? Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh. Nah, kalau Bapak menulis pengaruh, pasti di dalamnya itu kuasa eksperimen. Ya udah ketahuan itu. Nah, pertanyaan saya sekarang dicek metode penelitiannya kalau kualitatif, deskriptif, kualitatif. Jadi Bapak menulis pengaruh dengan itu nggak nyambung. Ini Pak, yang kita buat yang ini aja. Jadi melalui penelitian survei. Kalau survei pasti kuantitatif. Kalau penelitian survei pasti kuantitatif. Dalam melakukan survei terhadap pengaruh, survei kalau pengaruh itu dihitung. Survei pasti ekuasi eksperimen. Itu Pak. Jadi jangan sembarangan. Nah, dulu tata nulisnya. Berikut data hasil penelitian, kan hasil penelitian dan pembahasan atau temuan dan pembahasan Pak. Hasil penelitian itu sama dengan temuan, itu Pak. Pembahasan, discussion. Dari hasil pengolahan data, survei melalui kuesioner didapat peroleh sebagai berikut. Setuju, tidak setuju. Ini yang pendidik mengajar dengan sungguh-sungguh. Pendidik dalam pembelajaran kitab kuning langsung oleh pendidik. Pendidik selalu melaksanakan salat. Pendidik mengajar tanpa dibadalkan. Pendidik menyuruh santri merojaah. Mohon maaf benar. Penerapan jiwa dilakukan pendidik dengan gemar bersedekah. Pendidik selalu mengingatkan waktu sholat. Nah, pertanyaan saya itu ada nggak item yang bertanya pendidik menggunakan pendekatan ilmiah atau saintifik? Tidak ada. Kan fokusnya di situ, Pak. Jadi jangan kemana-mana gitu. Jadi tidak berguna data ini. Karena temanya kan cari pendekatan saintifik. Nah itu udah benar nih cara surveinya. Tanya aja apakah Anda bukan setuju dan tidak setuju, ya tidak aja Pak. Kalau setuju dan tidak setuju, ya pasti semua banyak setuju. Jadi pertanyaannya itu, apakah Bapak dalam mengajarkan ya, materi fikih sudah menggunakan pendekatan ilmiah? Nanti jawabannya ya atau tidak.
Dari 10 yang jawab ya berapa, yang menjawab tidak berapa, itu sudah didata. Jadi Bapak melakukan 10 item ini tidak ada gunanya, mohon maaf, tidak ada gunanya karena tidak sesuai dengan tema. Itu Pak, itu yang kemarin waktu di lapang itu saya mau ganti Pak, ternyata tidak. Hanya utak-atik mau bener Pak, mau. Belum diroba itu yang masih yang dulu dikasih ke Diserahkan ke Pak Arif. Coba yang terbaru yang mana? Enggak ada. Ya, apa? kasih. Kalau yang lama lagi dibahas lagi capek saya. Iya, betul Pak. Jelas. Tapi saya itu nunggu dari hasil ketika Ya, saya sudah tunggu nih udah saya periksa semuanya nih saya mulai dibawa. Tapi kan ada yang datang masa saya perlu nongkrong di sini. Iya. Itu. Ini Bu Wilam ada? Ada. Pak Oding ada. Coba aja udah saya tulis. Rika. Bu Rika. Jadi jangan saling Itu. tunggu, jangan saling mengatakan. Saya ganti. Lagi, coba yang Udah itu mungkin. Udah itu cuma itu dong Pak. Ya. Buri. Bingung. Tunggu Bapak ada. Padahal kan pas ketemu itu nanti akan. Nah sekarang tuh saya tidak memberikan banyak, tapi itu harus dikerjakan. Bahasa berbicara tentang model itu tidak lazim ya dalam dunia. Nah, oke lah tapi nggak apa-apa nanti dilihat ini. Jadi datanya tidak ada hubungan dengan pendekatan saintifik. Masalah juga tidak ada hubungan dengan pendekatan saintifik. Jangan panjang-panjang dulu. Nambahin mah gampang. Nah di pendahuluan ini di sini tidak ada masalah. Tidak ada hambatan pada saat ungkapan aja hambatan ini akidah akhlak misalnya, hambatan dalam pembelajaran akidah akhlak menurut pendekatan saintifik. Nah ini belum ada. Metode penelitian mau belajar kualitatif biasa Pak. Hampir semua saya pikir fenomenologi atau apa ya, demografi bisa atau studi kasus. Nah data ini tidak berguna hasil penelitian ini karena tidak ada langsung berhubungan dengan pendekatan saintifik. Lalu pembahasannya nanti setelah ketahuan masalahnya, kemudian datanya ada, di situ yang menggunakan pendekatan saintifik berapa, yang belum berapa, lalu terjawab mengapa yang tidak menggunakan pendekatan saintifik itu lebih banyak daripada yang menggunakan atau dibalik. Nanti dibahas mengapanya itu sebetulnya menjawab mengapa yang pembahasannya. Metode penelitian eksperimen menurut Sugiono nggak perlu Pak. Jadi yang begini-begini kan mahasiswa kan sebetulnya dia kesulitan mencari data, tidak menemukan data, maka yang dimasukkan tuh tak kutip aja nih. Kebaca Pak, kebaca. Nah itu nggak bisa memanipulasi begitu itu. Kapan lagi kan kita kalau mau belajar. Mana nu? Ayah mana? Ini jadi mengajar dengan sungguh-sungguh kan tidak ke situ Pak risetnya, ke pendekatan ilmiah. Ini kalau udah dapat ini mungkin saya bisa bantu nanti membahas, mengurai. Tapi saya lihat datanya tidak Valid. dalam kitab kuning pengajaran langsung tidak, bukan tidak valid, tidak. Kita tidak bicara valid ya, ini terlalu berat lah. Yang penting nyambung kan dengan tema. Iya. Pengajaran kitab kuning. Jadi itu yang sering kami kerjakan itu tidak secara langsung. Lalu sekarang Bapak dirubah lagi surveinya, tanya. Pertama, gak usah banyak-banyak Pak. 3 sampai 5 pertanyaan sudah cukup. Pertama, tanya, Bapak Ibu sedang menggunakan pendekatan saintifik atau tidak? Ya, tidak ya. Pertanyaan kedua, apakah ada peningkatan ketika menggunakan pendekatan saintifik pada saat dibanding dengan sebelum? Ya, tidak. Nanti skornya berapa? Berapa persen peningkatannya? Suruh dijawab. Itu deskriptifnya, kualitatif itu Pak. Kualitatif. Berapa persen peningkatannya? Nanti si yang ditanya itu kan kira-kira berapa? Jadi pertanyaan 3 tuh, berapa ya? 4 itu misalnya kesulitan dalam, baru ke esai, kesulitan dalam menggunakan pendekatan saintifik apa? Mohon tuliskan. Jadi kesulitannya 4 tuh, 5.
solusi untuk menyelesaikan masalah pendekatan saintifik dalam bidang agama apa? Tuliskan. Udah apa itu dapat 5 pertanyaan udah data udah banyak. Udah banyak. Jadi kalau usul-usul beneran gitu enggak. Jadi ngobrol-ngobrol gini gitu. Nah sekarang tanya aja, saling tanya di sini, saling sebar angket gitu. Wow, semuanya guru PAI kan. Udah dapat data. Jadi di sini menulis sholat tadarus dan jadi bukan tidak berguna, biarkan simpan. Tapi yang paling penting itu tema saintifik. Itu kan tidak ada saintifiknya kan pertanyaannya. Nanti kesimpulan mana bisa kita itu yang paling dulu. Sudah kelihatan belajar mengetik ya Pak ya. Ini belum pakai Mendeley, belum pakai berat kata saya langsung disarankan untuk lebih terus terus dulu tamat. Daripada stres Pak. Masalahnya curhat juga Pak, beliau mah ini katanya istri juga gak tahu kalau udah kuliah lagi katanya. Saya kuliah S1 lagi PAI karena waktu itu juga sih ngurus jurnal pendidikan Islam. Kamu ya, aduh Pak, bukan ke orang lain, saya kan bukan lulusan ini, bukan lulusan PAI. Pokoknya kerjakan, kalau enggak terakreditasi. Sekolah lagi, tapi nggak tamat di Unilus. Yang saya lihat hanya batang tubuh ilmu PAI itu apa? Itu dosen-dosennya, nggak tahu kalau saya udah doktor, saya dosen. S1, ya S1. Pak Tareo. Kan suatu saat suruh bikin tugas, ya bikin. Harus tuh Pak, harus tuh. Si dosen bingung cina ini, kumaha. Buku-bukunya apa semua, gitu. Saya refleks aja, didiskusikan teman. Hanya ngomong itu udah punya S3. Dan saya hanya ilmu agamanya saja, ilmu pendidikannya tidak. Karena saya udah punya jasa. Iya. Dan hanya dapat itu Pak, hafalan surat Ad-Duhan saya. Dulu tes satu, aduh saya belum apa itu. Dan Ad-Duhan, gitu. Tapi tidak apa, baru satu ain udah. Arab yang sulit, saya nggak punya basic. Paling sulit menurut saya, karena saya nggak punya basic. Wah, molotov tak ada. Beli bukunya bang 1-2 Pak. Mungkin batang tubuh udah ketemu, udah we bisa ngedit. Jadi sama Pak, dia berjuang. Nah, emang dari sekolah kan sama yang 50 tahun. Itu ya, pengaruh model discovery learning. Katanya kalau udah pengaruh ya, Pak Ferry kenapa? Oh iya ini Pak, saya. Itu isinya harus kuasa eksperimen Pak. Ya betul. Itu teh ini Pak, tadi yang saya sampaikan. Jadi kan uji validitasnya Pak, saya tuh membuat 10 pertanyaan. Jadi uji validitasnya langsung tanpa diujikan lagi Pak. Karena nampak gimana ada artikel Pak. Tapi hasilnya jelek Pak. Gak masalah. Kan nanti dijawab mengapa jelek, itu yang dibahas. Gak masalah. Terserah orang. Enggak, jadi di hasil nanti kan harusnya kan kalau misalkan memang valid datanya, angketnya maksudnya Pak, pasti ada pengaruh kan gitu, harus ada pengaruh. Ini memang nggak ada pengaruh Pak. Gak masalah. Nggak masalah. Tinggal dicari tahu mengapa. Tapi maksudnya tidak di situ Pak. Pertanyaannya, pengaruh model discovery terhadap hasil kemudian aspek salat jenazah. Nah, pertanyaan saya, ini konteks pendekatan ilmiahnya di mana? Dibuka dulu. Bentuk tadi. Kirain mau ini. Itu asat itu. Nah, cara ngeceknya itu gampang Pak. Iya. Ini ya, saya main aja. Main pendekatan saintifik. Enggak. Enggak ada Pak. Di makalah Bapak itu pendekatan saintifik kata kuncinya udah nggak ada Pak ketemu. Berarti nggak sapu kan? Tapi kan itu problem based learning Pak. Hah? Itu kan problem based learning, disciplinary learning. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, argumennya dari halaman berapa saya mau cek?
halaman rumah iya. Jadi judulnya itu Pak begini, kira-kira judulnya. Ya. Model discovery learning sebagai bentuk implementasi pembelajaran PAI berbasis pendekatan ilmiah. Nah, ke sana judulnya. Judulnya itu begitu. Ini mah define dilacak Pak dari replace ya. Iya. Nggak ketemu. Sekarang karena itu bersifat argumentatif, saya ingin tunjukkan ke halaman berapa argumentasi bahwa di situ discovery learning itu diklaim sebagai pendekatan ilmiah. Supaya cepat ya. Iya, iya betul, Pak. Dan banyak definisi isinya. Itu Pak. Jadi nanti pada saat tesis juga Pak, bukan yang penting verbal menjawabnya, ditulisnya. Nah maksud saya begini, bukan maksud Anda di verbal, ditulisnya. Ditulisnya. Karena banyak ya kalau pas ujian skripsi atau apa. Maksud saya itu orang begitu Pak, berdebat begitu mah nggak ada untungnya. Coba cek aja halaman berapa. Pembuktian. Iya. Nah, berdebat kemana-mana apa nggak cakup juga bisa yang penting nggak jawab ya Pak perlu ujian kayak gitu Pak. Itu Pak ya. Jadi di sini saran saya judulnya itu menjadi pembelajaran discovery learning sebagai bentuk pendekatan pembelajaran PAI berbasis saintifik. Nah, Bapak buktikan saintifiknya di mana, argumennya seperti apa. Kalau menjadi discovery learning itu. Tapi jangan teori. Sebagai ya. Harus hukuman. Sebagai pembelajaran saintifik itu, Pak. Pendekatan saintifik dalam PAI. Nah, nanti saya ngecek datanya. Bukan teori. Menurut ini jangan. Karena teori itu hanya pembahasan. Muncul pokok bahasan Pak. Agak panjang nih judulnya, tapi nggak apa-apa nanti ya disampaikan. Ya. Pokok bahasannya apa yang praktek salah tenaga? Iya, iya praktek. Discovery ini dalam hal praktek. Kalau praktek itu tadi Pak demonstrasi. Praktek kan praktek nih, ada praktek nih. Bapak lalu masuk ke discovery ini, Gus, kontradiksi itu Pak. Kalau udah judul pokok bahasanya praktek salah dengan ada menggunakan metode praktik Pak. Discovery apanya tuh Pak? Temuannya apa? Kan discovery itu penemuan. Iya, penemuan. Sekarang pertanyaan saya, menemukannya apa? Menemukan apa? Apa yang ditemukan dalam praktek? Enggak, jadi di dalam pembelajaran seperti ini Pak, si anak itu mencari dulu kita merangsang, kemudian si anak mencari apa saja sih tentang itu bukan discovery. Jadi maksud saya langsung to the point Pak. To the point. Hubungannya praktek dengan temuan apa? hubungannya praktik dan temuan. Ini belum saya cek ke teksnya. Iya. Memang ini kalau ini untuk ini Jadi nggak usah susah-susah. Kalau pokok bahasanya praktek salah udah ada. Iya. Metode pendekatannya praktek. Nanti mau metode pembelajaran praktik atau demonstrasi. Sebagai pembelajaran saintifik. Nanti dilihat yang praktik kategori ilmiahnya di mana. Tapi kalau temuan harus menemukan hal yang baru. Iya. Dengan praktek yang menemukan barunya apa? Kemarin tuh saya minta saran dari dosen, di teman lah gitu, dosen kan. Kata saya jangan dulu favorit. Karena mazhabnya beda dulu. Iya betul sih memang. Jadi kalau nanti bimbingan, Pak, ikutin aja pembimbing udah. Karena yang akan mengujinya itu. Oh, bukan jangan dari luar berarti ya. Yang paling aman lagi ikutin pedoman. Jangan mengatakan tesis yang lama-lama udah memang begini, Pak. Pedoman ini pedomannya begini. Oh ya udah. Karena yang akan ngurusin itu aja. Banyak perspektif yang saya itu Pak, banyak aliran. Saya kuliah di UI, saya kuliah di ITB, beda dengan yang di Airlangga, UGM beda. Si dosen itu beda perspektif. Apa lagi gua baturan beda, bagaimana boleh tidak? Puyang ini aja. Sudah udah mazhab itu gitu ya. Misalnya dosen pembimbingnya bahasa wah atau misalnya lagi pembimbing satu. Oke. Pembimbing gua pasti ngikutin pembimbing satu Pak. Iya. Strategi ya. Jadi di sini
discovery learning yang mengarah ke scientific belum jelas. Nggak nyambung ini mau. Ini eksperimen ya Pak? Datanya coba Iya. Pak, saya cek datanya ada yang bisa diambil. Hasil penelitian. Ini hasil penelitian hasil belajar PAI pada materi salat jenazah, Pak ya. Iya. Skornya rata-rata 83,5 Pak. Iya. Post testnya. Iya. Hanya sayang di sini tidak ada discovery menggunakan discovery learning. Bapak mau tambahin juga nanti datanya nggak cocok. Kan konteksnya tadi discovery learning Pak. Iya. Di sini data statistik hasil pembelajaran PAI menggunakan discovery learning Pak. Tuh Pak. Lalu kalau mau ilmiah ya harus menggunakan pendekatan ilmiah. Ini pertanyaannya sama Pak. Bapak tanya aja kata saya. Pertanyaan jangan kemana-mana Pak. Tanya si gurunya. Anda merasa sudah menggunakan scientific approach enggak? Ya tidak. Anda merasa bahwa discovery learning itu ilmiah, memperkuat pendekatan ilmiah? Ya tidak. Nanti tinggal dicek di lapangan, di cross check. Selesai. Kan klaimnya itu ingin discovery learning sebagai ini Iya, apa pembelajaran praktik ini. pendekatan bukan pendekatan Ilmiah ya saintifik. pokok bahasanya praktik. Praktik. Nanti saya kan ditanya mau pertanyaannya kia kan begitu coba itu kan materinya memang pokok bahasanya bunyinya praktik Pak, ada praktiknya. Saya udah bikin ini apa Google Formnya. Bukan, saya nggak nanya itu. Bapak udah bikin Google Bapak belum? Pertanyaan saya itu pokok bahasanya resminya nomenklaturnya praktek praktek apa tadi? Jenazah. Ya, iya, saat jenazah. Iya. Praktik salat jenazah. Pokok bahasanya. Iya. Jadi prakteknya udah include. Udah. Oh, gitu. Tapi dibentukkan tadi angket, Pak. Bukan, itu mah gak ada urusan. Oh, nggak ada urusan. Gak ada urusan. Pertanyaan saya itu nanti lah gitu. Jadi pokok bahasanya itu. Iya, nomenklatur praktek salat jenazah tidak bisa diganti. Kayaknya emang iya untuk Bukan kayaknya memang iya. Iya, memang tidak bisa. Nah sekarang Bapak menggunakan model discovery learning. Pertanyaan saya satu, harus tahu bedanya apa discovery dengan praktek, tujuan praktek dan discovery. Untuk kalau Beda Pak, discovery itu temuan. Iya, temuan Kalau ya. praktek itu demonstratif. Langsung Jadi ya. contoh. Jadi udah gak nyambung dari situ. Iya memang. Berikutnya, scientificnya di mana? Dalam konteks praktek itu. Tapi paling melihat Pak, menanya itu. Keterukuran di frekuensi Pak. Jadi kalau praktek berapa kali salahnya, berapa kali benarnya, Iya. itu ilmiah. Ketahuan. Kan prakteknya salah apa? Iya. Ya ruku tuh. Ayo pakai ruku, ayo Pakai ruku. segala macam. Bapak di itu aja diamati anak-anak itu, ya. Itu ilmiah bisa Pak. Bisa karena keterukuran ya. Iya. Nanti maksudnya dia mengamati, apa lagi? Menanya, Kemudian mengasosiasi, itu berikutnya apa? mengkomunikasikan. Mengkomunikasikannya nanti harus menggunakan data-data itu Pak. Iya. Nanti anak-anak. Tapi kan di sini tidak ada discovery ini, susah. Udah aja metode praktek. Jadi sederhana judulnya, pembelajaran praktek salat jenazah berbasis atau berdasarkan pendekatan ilmiah, selesai di situ. Jadi nggak usah memperumit. Nggak usah Pembelajaran lagi pakai discovery learning, lama rumit. praktek Kejebak di metode pembelajaran, jenazah. bukan di pendekatan. Tinggal diidentifikasi ilmiahnya di mana, berdasarkan kategori 5M. Iya. Pembelajaran praktek salat jenazah sebagai pendekatan saintifik gitu ya. Pembelajaran praktek praktek salat Jenazah. dengan menggunakan Dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Prakaranya gimana? Mendekat. pendekatan saintifik. Kalau bikin mudah Pak, sebetulnya. Kalau praktek, Iya. karena kan safety. Nanti cek aja kesalahannya terukur. Keterukuran itu measurable, itu menjadi bagian ilmiah. Tinggal dibahas. Menurut argumen dalam filsafat yang punya base ada measurable. Kalau nggak salah ada buku base itu. Jadi ngutip tidak hanya sekedar ngutip Pak. Ada itu measurable, pengukuran. Ada di base itu, di buku yang filsafat saya yang punya base.
Kalau nggak ada cari buku lain yang ada pengukuran, prinsip dasar IMA itu pengukuran. Inisial. Udah ya, itu ada sama. Tinggal penting-pentingnya. Pendekatan saintifik melalui model direct instruction dalam pembelajaran praktik wudhu pada SDN. Nah ini yang coba yang dibuat Pak Rizal ya. Ada Pak Rizal, yang lokusnya SDN Pasawahan itu nggak usah dicantumkan. Nanti aja di metodologi ada lokasi Ini coba nih. Praktek mayit mah temuan anak si Iya, Pak, siswana nggak kabur. Jadi yang lokusnya nggak usah di. Siap, siap. Nah di sini Pak dibalik, jadi model direct. Jadi harus tahu ya, model pendekatan, metode, teknik, strategi itu harus tahu. Pendekatan saintifik melalui model direct dalam kan ya. Pendekatan saintifik melalui model. Pendekatan saintifik melalui model. Jadi ini direct instruction ini metode atau model? Model. Hah? Model. Ya, jadi nanti kan pembahasannya harus jelas. Ya. Apa perbedaan? Yang paling besar itu model atau pendekatan? Pendekatan. Ya, Model. paling besar paling Bisa besar. model bisa pendekatan tergantung argumen. Tergantung materi. Oh, juga. iya. Tergantung argumen. Iya iya. Nah, pendekatan misalnya contoh pendekatan yang lain, pendekatan Paikem. Ada ya? Ada ya. Itu pendekatan. Paikem bisa diterapkan pada semua model nggak? Bisa. Dari pendekatan mah lebih luas. Iya iya betul. Bisa. Hmm. Nah, model direct itu contoh model. Contoh yang lain misalnya model pembelajaran TCL ya. Iya TCL. TCL ya, teaching learning. Iya TCL. Textual teaching learning itu model kan? Konteks. Ya model-model. Nah, bisa masuk pendekatan? Bisa. Bisa. Nah, jadi harus jelas di situ Pak posisi-posisi ini. Ini boleh pendekatan saintifik melalui model. Nanti ketemu di model itu ada pendekatan saintifiknya. Itu kan maksud saya kan itu. Iya. Itu. Jadi di sini bisa supaya jelas judulnya. Ini kan agak kurang jelas pendekatan saintifik melalui model. Seolah-olah yang dipraktekkan fokusnya itu di model kan. Tuh. Jadi dibuat kalimat yang lebih jelas. Kira-kira seperti apa, Pak? Sebagai jadi model direct instruction sebagai dalam pembelajaran praktek wudhu sebagai pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAI bisa begitu agak panjang. Saya yang tadi model direct instruction sebagai bentuk pembelajaran PAI berbasis pendekatan saintifik begitu. Nah, dalam pokok bahasan praktek wudhu ya. Nah, direct instruction ini isinya apa Pak? Praktek kan? Iya, praktek. Nah, jadi jangan diputar-putar gitu. Itu praktek sebetulnya direct instruction. Instruction itu instruksi, direct itu langsung, instruksi langsung. Linianya di mana Pak? Saintifiknya yang di itu Pak, mengasosiasi yang 5M itu. Coba saya cek. Halaman berapa? Jauh saya. Itu salah kenapa Iya Pak. Nah kalau mengamati ya kan bahasa Inggrisnya observasi Pak ya. Iya. Sekarang apakah nyambung itu dengan direct instruction? Mengamati. Jadi bagian mana nih? M yang mana? Praktek itu. Kembali ke metode lagi Pak kalau praktek. Terukuran. Sumbernya jadi dari basic. Tidak dari 5M kan mengamati terus Menanya, mengasosiasi, mengkomunikasikan, satu lagi menyimpulkan. Ada dua, enggak begitu. ada 5.
5 kan? Iya, mengamati, menanya, mencari data, menanya, Tadi mengasosiasi, mengumpulkan, bukan berarti mengkomunikasi, Hmm, mengasosiasi. asosiasi. Oh iya. mengeksplorasi. Kalau mengomunikasikan. Nah, jadi masuk yang mana? Praktek itu mengeksplorasi, Pak. Bisa. iya. Nah, pertanyaannya ada nggak di tulisan ini? Jadi bentuk dari saintifik itu hanya lebih banyak pada mengeksplorasi dengan cara praktek. Sudah. Ini mencari data informasi ya Pak. Bukan mengeksplorasi. Iya, eksplorasinya. Mengeksplorasi itu artinya setelah mempraktekkan dia mengetahui kesalahan dia di mana ke rumahan dia di mana. Bisa disebut membuat evaluasi bukan Pak? Bukan, mengeksplorasi itu memperdalam, memperluas, memperjelas, Pak. Memperjelas. Ya menggali bisa. Kalau di makanya direct instruction ini lebih banyak kata-kata verbal atau lebih banyak mengindirect pada saat praktek. Kan itu Pak. Kalau directnya itu banyak instruksi, kamu nanti sholat duha ya tanpa ditungguin oleh bapak, tanpa dicek ini alat contohnya, itu bukan direct instruction yang dalam konteks praktek. Itu menyuruh aja. Kan sekarang banyak kok musim guru menyuruh, dosen juga menyuruh sekarang. Karena konten. Maka kata saya udah aja supaya dilempengkan Pak. Metodenya praktik udah. Jadi metode pembelajaran praktik dulu dengan menggunakan saintifik, nanti dicek praktiknya itu yang ilmiah yang mana. Jadi yang ditambahin dipersulit supaya lagi kelihatan lagi jangan Pak. Nah saya menduga di judul-judul begitu kan kelihatan keren dengan istilah judulnya tapi di dalamnya nggak ada apa-apa. Jadi riset itu nggak harus keren-kerenan dari segi istilah. Tuh, praktik itu kan nanti kan demonstrasi Pak ya, demonstrasi lebih sulit Pak. Soalnya ada aspek ya, variabel lain yaitu direct instruction, lalu praktek, lalu scientific. Jadi 3. Tapi kalau dibuang direct instructionnya demi kebutuhan untuk memudahkan, cukup 2, ada analisis praktek dan scientific. Ketemu di eksplorasi. Itu. Jadi kategorinya ke level eksplorasi praktek. Bisa saja demonstrasi. Jadi jangan memperumit, jangan mempersulit. Karena biasanya mahasiswa itu ukurannya makalah yang bagus itu yang bahasa Inggrisnya banyak, yang lagi enggak. Kalau di jurnal gitu Pak ya? Iya, iya Pak. Jadi mohon maaf. Ini sekali lagi ini mau terakhir sekarang atau sekali lagi? Cukup sekali lagi Pak lah. Minta Lagi ya? Iya, minta Pak. Setelah itu saya cek, baru saya sarankan silakan ke jurnal ini. Iya. Nanti biar orang jurnal sana yang Siap. Ya, itu Pak ya? Siap. Biar orang jurnalnya dan bukti ya. Tapi sudah ada aturan bukti ya. Oke, metode penelitian ini juga kualitatif ya Pak ya? Iya Pak. Kualitatif karena kalau boleh aja survei itu menggunakan survei angket.